15 November 2024 akan menjadi hari yang sangat mendebarkan bagi semua pecinta timnas Indonesia. Yap, di hari itu, tim Garuda akan sebisa mungkin meladeni Jepang yang diisi skuad bintang. Memang dari sisi kualitas dan pengalaman, di atas kertas kita kalah. Akan tetapi dari sisi fighting spirit, kami yakin kalau Tom Haye dan kawan-kawan gak akan semudah itu dikalahkan. Terlebih, dengan dukungan maksimal dari fans di GBK, sedikit banyak akan memberikan suntikan moral tersendiri. Nah, tentu saja harapannya adalah semua pemain terbaik yang ada bisa diturunkan, termasuk Kevin Dix dan Mace Hilgers, yang sejauh ini masih diragukan walaupun terkhusus buat Mace, ia baru saja dikonfirmasi baik-baik saja, dan bisa tampil sejak menit awal kala Twente main 2-2 melawan Ajax. Di sisi lain, mengetahui komposisi terbaru timnas Indonesia saat ini membuat 3 bintang penyerang Jepang, yakni Mitoma, Kubo, dan Takumi Minamino, merasa sangat tertantang. Sebab bagaimanapun di atas kertas, para pemain yang ada sekarang memang memiliki kualitas dan jam terbang yang bagus di sepak bola Eropa. Namun dalam hal ini, Hajime Moriyasu sepertinya akan melakukan beberapa perubahan serta mengatur ulang rencana. Hal itu berkaitan dengan cederanya Ayase Ueda. Serta terbaru, bek Sogo Taniguchi yang dipastikan out lantaran cedera yang cukup parah. Tentu kehilangan Taniguchi menjadi kerugian tersendiri bagi Jepang, karena sebelum ini mereka udah kehilangan Takehiro Tomiyasu dan Hiroki Ito yang juga menepi karena cedera. Jepang memang dari sisi manapun harus diakui masih lebih unggul dari timnas Indonesia. Dari sisi head-to-head, Indonesia dan Jepang ini setidaknya udah bertemu 16 kali. Dan dari 16 kali pertemuan tersebut, tim Garuda hanya mampu menang 5 kali, kemudian Jepang menang 9 kali, sedangkan sisanya imbang. Nah, pertemuan terakhir kedua tim sendiri terjadi pada Januari lalu di penyisihan grup Piala Asia. Di situ Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 3-1. Akan tetapi, di pertemuan kali ini, Hajime Moriyasu pun mengakui kalau laga melawan Indonesia nggak akan sama seperti di Piala Asia. Hal itu dikarenakan tim Garuda udah banyak berkembang, serta diisi oleh pemain-pemain keturunan yang secara kualitas mampu mengangkat tim ini. Yap, untuk saat ini harapan publik tanah air adalah soal kepastian Mace Hilgers dan Kevin Dix apakah bisa main atau enggak. Soal Mace, ia yang sebelumnya dikabarkan cedera, nyatanya udah sembuh dan itu dibuktikan dengan ia yang main sejak awal dalam laga big match melawan Ajax. Di sana Mace main selama 84 menit dan ia tampil cukup baik di atas lapangan. Maka dari itu, bisa ditarik kesimpulan kalau secara kondisi Mace udah siap tempur. Tinggal nanti gimana pas peninjauan akhir dilakukan oleh tim dokter timnas. Kalau semuanya oke, berarti Mace bisa tampil di laga versus Jepang karena bagaimanapun kualitasnya sangat dibutuhkan walaupun kembali lagi. Kalau soal chemistry, Rizky Ridho adalah pemain yang pas untuk mengisi posisi Mace. Kemudian soal Kevin Dix ini juga masih jadi tanda tanya. Namun menurut info terbaru, Kevin bisa untuk memperkuat Indonesia di laga versus Jepang. Hanya saja, semua masih belum pasti dan soal itu kita nantikan saja update terbaru langsung dari PSSI. Karena bisa saja, Kevin ini macam Martin Paes yang tiba-tiba di H-1 dinyatakan fix bermain. Nah, dengan adanya Mace dan Kevin paling enggak secara kualitas, kita bisa sedikit lebih pede melawan barisan penyerang Jepang yang kita tahu punya kualitas bagus di Eropa.
Sementara itu menatap pertandingan 15 November nanti, 3 penyerang Jepang, yakni Kubo, Mitoma, dan Minamino, merasa kagum ketika melihat banyak perubahan di timnas Indonesia, terutama soal komposisi lini belakang. Yap, menurut mereka, di atas kertas Indonesia saat ini punya komposisi lini belakang yang bahkan nggak kalah bagus dari Australia. Martin Paes sebagai salah satu kiper terbaik di MLS, Jay says yang walaupun timnya bapuk setengah mati, namun secara individu, Bang Jai adalah bek yang penampilannya cukup konsisten di Serie A. Midfielders yang menjadi salah satu bek terbaik di Eredivisie dan kabarnya sekarang sedang intens didekati oleh tim raksasa PSV Eindhoven. Kelvin Verdonk yang jadi salah satu bek kiri terbaik di Liga Belanda, yang mana itu juga diakui oleh penyerang Jepang yang satu tim dengannya, Koki Ogawa. Dan sudah pasti Kevin Dix, pemain yang udah malang melintang di kompetisi level elit Eropa seperti Liga Champions, serta jadi pemain yang tak tergantikan di klub raksasa Denmark, FC Copenhagen. Intinya, menurut ketiga penyerang Jepang tadi, kalau secara kualitas, lini belakang Indonesia bahkan bisa menjadi salah satu yang terkuat di Asia untuk kedepannya. Dan laga 15 November nanti dinilai akan jadi laga yang sangat menantang bagi timnas Jepang. Lebih lanjut, Takefusa Kubo, sebagaimana dikutip dari media Jepang, Geki Saka, mengaku fokus mempersiapkan diri khususnya untuk mengantisipasi tekanan yang diberikan para penggemar Indonesia di GBK. Hal itu lantaran Kubo sendiri pernah merasakan bermain penuh tekanan puluhan ribu penggemar Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, di mana penggawa Real Sociedad tersebut tampil saat Jepang menang 2-0 pada babak perempat final Piala Asia U19 2018 sekaligus kualifikasi Piala Dunia U20 di Jakarta. Laga pertama amat penting. Berapa banyak poin yang mereka miliki saat ini akan mengubah pandangan tim-tim yang mengejar mereka. Indonesia kalah kemarin. Saya rasa mereka tak punya jalan keluar selain menang. Saya pernah bermain dalam kualifikasi di kandang mereka saat saya berusia di bawah 18 tahun. Dan demam sepak bola di sana luar biasa. Saya rasa mereka akan lebih bersorak daripada Arab Saudi. Oleh sebab itu, saya ingin memastikan saya tidak terpengaruh atmosfer di sana. Belum lagi ada peluang hujan lebat. Jadi saya harap bisa menang tanpa terbawa suasana. Sementara itu, Takumi Minamino merasa Indonesia bisa saja menjadi batu sandungan kalau timnya nggak waspada. Sebab dengan komposisi yang ada sekarang, plus motivasi bangkit pasca kekalahan mengejutkan atas China, membuat para pemain Indonesia akan tampil habis-habisan di depan pendukung sendiri. Baginya, perkembangan timnas Indonesia terutama sejak di Piala Asia memang udah mengalami peningkatan pesat. Sehingga pastinya, laga 15 November nanti nggak akan berjalan semudah yang dipikirkan banyak orang. Mereka tim yang bisa saja menakutkan serta mengejutkan. Bagi saya, Arab Saudi dan Australia adalah salah satu tim terkuat di Asia. Akan tetapi Indonesia merupakan tim dengan momentum besar saat ini, ucap Minamino dikutip dari Nikkei Sport. Di sisi lain, Haji Memoriasu sendiri juga menegaskan kalau pertandingan melawan Indonesia nggak akan berjalan mudah. Bahkan untuk saat ini, ia harus mengatur ulang rencana lantaran beberapa hal yang tak terduga. Mulai dari kondisi pemain yang terlambat datang karena kemarin harus mengalami problem saat penerbangan. Lalu yang paling berpengaruh dari sisi teknis adalah cederanya beberapa pemain kunci. Pertama, Ayase Ueda. Memang penggantinya pun nggak kalah jago, yakni Koki Ogawa dan Kyogo Furuhashi. Namun perlu diketahui juga kalau Furuhashi merupakan tipe striker yang jauh lebih mobile, bukan pure target man macam Ayase Ueda. Namun secara umum, gak masalah juga karena Ogawa pun tipenya 11-12 dengan Ueda. Kemudian di barisan belakang inilah yang rumit, sebab kabar terbaru, bek andalan Sogo Taniguchi dipastikan out lantaran mengalami cedera. Ya, menurut surat kabar lokal, HBVL, Taniguchi terpaksa harus keluar dari pertandingan karena cedera dalam pertandingan di Liga Pro Belgia saat timnya Sint-Truidense VV menang 2-1 melawan KV Mechelen, di mana ia didiagnosis mengalami cedera pada tendon Achillesnya yang memaksa dirinya untuk out dari laga melawan Indonesia tanggal 15 nanti. Tentu saja ini menjadi kerugian besar bagi Jepang karena sebelum ini tim Samurai Biru harus udah kehilangan Takehiro Tomiyasu dan Hiroki Ito yang juga kena cedera panjang.
Yap, terlepas dari apapun, sekali lagi di atas kertas Jepang memang jelas lebih diunggulkan. Tim paling gacor sekaligus paling kokoh dalam bertahan memang akan sulit dikalahkan. But this is Indonesia, yang pastinya nggak akan menyerah begitu saja, dan GBK siap jadi tempat yang sangat intimidatif bagi Jepang. Pokoknya, hasil minimal imbang yang diminta oleh PSSI bukan sebuah target yang ketinggian. Dan jika hasilnya imbang, Mimin yakin semua akan senang, fans senang, STY pun tenang. Tapi kalau semisal bisa menang nggak ketung 1-0 aja. Entah itu lewat gol yang modelan gimana, nggak tahu juga sih. Walah asli, kayaknya itu akan jadi sesuatu yang nggak bisa dibayangin euforianya. Iya loh, sumpah, walaupun kesannya halu tapi nggak apa. Gak ada salahnya diaminin dulu ya kan? Toh dalam sepak bola nggak ada yang nggak mungkin. Dan soal hari keberuntungan atau hari sial, sama-sama nggak ada di kalender kan? So jangan minder Garuda, hadapi dengan semangat 45, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.